Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk reading general kamu untuk pertengahan 2024, pertengahan November maksud saya ya. Dan bacaan ini bisa juga untuk asmara ya, selain karir dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing, dan saya ingatkan kembali bahwa bacaan ini bersifat general. Energinya bisa juga vice versa, jadi saya tidak bisa menjamin akan cocok dengan energi kamu 100%. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak. Untuk pesan-pesan yang disampaikan, bila mana ada yang kurang berkenan di hati kamu, jangan diambil hati ya. Dianggap ini sebagai reading for fun. Oke, untuk game ini ada Imagine, Serendipity, dan Milk and Honey. Wow. Oke. Kamu mungkin dealing dengan angka 20, 18, atau 51 ya. Ini bisa jadi usia kamu, atau dealing dengan hari ya, 20 hari, 18 hari, 51 hari. Kamu mungkin sekarang sudah ngebayangin gimana masa depan kamu dengan pasangan kamu. Ada perasaan bahagia, ada perasaan terbebas, terlepas, ada milk and honey. Ada suasana yang manis, bahagia, ada rainbow di sini ya kan. Ini ibarat piknik nih, bisa jadi kamu piknik atau jalan-jalan nih sekarang ya. Oke. Saya ini ya. Saya buka di sini untuk decknya dulu. Ya, untuk Milk and Honey, saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang jalan-jalan, diajakin jalan sama saudara, sama keluarga, sama seseorang, bisa jadi ya. Oke. Untuk kartu deck kamu untuk game nih, mid November 2024. Oke, ada The Hierophant, ada Page of Swords, Justice, ada The Devil. Wow, ada The Devil, Six of Swords, The Tower, ada Ten of Swords, Ten of Wands, dan juga Nine of Swords. Ya, ada Judgment. Dan juga Ace of Pentacles ya, untuk the bottom of the deck ya. Entah kenapa saya ngerasa kamu sekarang lagi berada pada energi kayak di bawah kontrol, in control gitu, di bawah kontrol seseorang. Kamu ngerasa seperti di bawah kontrol seseorang, diatur-atur, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus gitu gitu ya. Atau mungkin kamu selalu diperhatikan terus ya, gerak-gerik langkahnya seperti nggak bisa bebas bergerak, nggak bebas berekspresi, nggak bebas jadi diri sendiri. Ya, ada perbedaan antara kamu dengan energi yang mengkontrol kamu itu, yang kamu rasa ngekontrol kamu ya. Dan ini energi memiliki mungkin backgroundnya berbeda, cara pandang berbeda, gaya hidup berbeda, cara berpikir juga beda. Dan ada The Devil. Devil ini kalau muncul di dalam ini ya, spread seperti ini, tebaran kartu seperti ini, biasanya ini energi yang energi negatif yang masih terikat sama kamu. Bisa jadi ini pikiran atau perasaan kurang nyaman, masih kayak terikat, nggak bebas gitu ya. Kamu masih diatur-atur, harus begini begitu, apa yang harus dilakukan juga dikasih tahu. Kadang ada orang yang nggak suka di ini ya, di instruksi. Kamu begini. Ada orang yang lebih suka dia mandiri ngerjain segala sesuatunya, karena dia lebih tahu gitu ya. Kalau dikasih kepercayaan kan itu lebih bagus ya sebenarnya ya. Nah, di sini saya ngerasa kamu sepertinya nggak diberikan kepercayaan akan hal itu. Kamu selalu di observasi, di stalkingin gitu. Untuk beberapa di antara kamu ada yang udah berakhir, cut gitu, ada The Tower ya. Cut, sudah berakhir. Saya nggak mau lagi berhubungan dengan energi ini. Tapi dijalani, tapi kenapa energi ini selalu ngikutin saya ya gitu. Sebenarnya bukan energinya nggak ngikutin kamu, ini bayangan kamu sepertinya yang membebani kamu ya. Sebenarnya energi ini udah terkat dari kamu. Untuk beberapa di antara kamu udah terkat. Tapi bayangan dari energi itu masih terus membebani
hati dan pikiran kamu, sehingga ada beberapa di antara kamu nggak tenang, dia mau tidur juga nggak tenang. Kudu harus ada ini balance ya, balance, berpikir yang realistis, logis, belajar untuk menyikapi berbagai sisi. Mungkin pendewasaan di sini perlu juga diasah, diperdalam. Beberapa di antara kamu ada yang sepertinya moving. Ya, ini energi kamu ini pergerakannya moving. Seperti gimana caranya aku bisa lepas dari energi toksik ini gitu ya kan. Tapi kamu mau moving gitu kan, dikelilingi seperti dikelilingi nih. Ini di sini Hierophant, di sini the Devil, di sini Ten of Swords, di sini Nine of Swords. Ya, kamu seperti dikelilingi, tapi ada nih tembusannya, ada Page of Swords dan juga Justice. Sepertinya kudu harus ada orang ketiga. Mungkin kamu perlu sharing sama orang yang vibrasinya itu positif ya. Cari seseorang yang vibrasinya positif, yang mature, yang udah berpengalaman, diskusikan, sharing dengan orang tersebut. Ada orang yang bisa mandiri, dia belajar untuk healing. Ada orang yang resilient, dia mudah menyembuhkan dirinya sendiri, self healing ya. Tapi ada orang dia kudu butuh bantuan dari orang lain, tempat sharing gitu. Nah, kamu jangan cari tempat sharing yang ini, yang low vibration, yang high vibration gitu ya, yang kehidupannya itu sehat, yang hidupnya happy. Ini pasti high vibration. Cari minta saran dari orang-orang yang seperti ini supaya kamu semakin bisa melepaskan energi yang ngekontrol kamu tadi ya. Sebenarnya ada beberapa di antara kamu sebenarnya udah berakhir sih gitu. Cuman energi itu menghantui kamu. Oke. Oke, untuk the Hierophant ya, saya klarifikasikan ya. Untuk the Hierophant, Page of Swords, Justice. Ya, the Hierophant. Ada Six of Pentacles, Strength, dan juga Nine of Cups ya. Ada sosok seperti orang tua ini ya. Energi yang lebih besar dari kamu, lebih tua, atau bisa jadi ini atasan kamu, pasangan juga. Yang ini ada beberapa di antara energi ini yang mungkin pernah ngebantuin kamu bersikap baik, tapi di balik kebaikannya itu ada maksud tersendiri gitu untuk ngekontrol kamu. Oke. Untuk Page of Swords ya. Untuk Page of Swords ada Five of Pentacles, the Sun, dan juga Queen of Pentacles ya. Yes, di sini saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing juga nih dengan masalah keuangan ya. Juga ngerasa kesepian gitu. Ngerasa kesepian, ngerasa enggak diperhatikan. Kamu sekarang sedang berusaha mencari tempat di mana kamu bisa memperoleh perhatian. Ya, bentuk perhatian ini ya seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi saran ya, saran, nasihat. Kamu mencari itu, cari yang ini, yang vibrasinya itu high vibration ya. Oke, untuk Justice ada Ten of Wands, King of Pentacles, dan juga Eight of Swords ya. Ada ngerasa perasaan tertekan, terisolasi, nggak bisa berekspresi, nggak ini dibatasi ya, untuk hal-hal yang kamu ingin lakukan itu seperti terbatas, dan ini menjadikan beban buat kamu ngerasa terbebani. Kamu di sini mungkin sedang berpikir bagaimana caranya aku bisa independen, aku bisa menghasilkan uang lebih, dan ini untuk pribadiku sendiri, mengekspresikan diriku sendiri gitu. Beberapa di antara kamu juga mungkin dealing ini dengan kredit, cicilan, dengan utang piutang ya di sini.
sepertinya susah ini orang yang mau bayar utang susah sama kamu ya. Ini kali yang membuat kamu ngerasa terbebani. Kamu pengen ngiklasin orang yang berutang sama kamu mungkin, tapi itu susah. Oh, aku ini setengah mati ngumpulin uang, dia makai gitu ya. Ah, sampai sekarang nggak dikembalikan, malah dilarikan. Mungkin itu ya yang membuat energi ini nggak bisa kamu lepas dari kamu. Ikhlas itu tadi kan nggak semudah berkata ya memang ya. Oke, untuk the devilnya. The devil, six of swords, the tower ya, ada four of cups, ya page of wands, dan juga knight of swords ya. Ini cenderung yang membuat kamu menjadi energi the devil ini nih cenderung membuat kamu menjadi enggak bersemangat ya, karena piutang tadi tuh nggak di ini, hutang piutang tadi belum tuntas, jadi kamu ngerasa nggak bersemangat. Nah, kurang bersemangat, kurang bergairah, padahal di sini ada Page of Wands. Di satu sisi kamu juga pengen bangkit, terus berkarya, tapi energi yang mengikat tadi itu seolah-olah seperti menarik kamu lagi mundur, ya drag you down, seperti menarik ke bawah lagi, padahal kamu pengen ke atas. Pengen cepat rasanya terselesaikan hubungan yang toksik ini, energi yang toksik ini gitu. Tapi gimana caranya ya gitu. Aku udah cukup sabar di sini. Udah cukup, aku nggak mau lagi semacam itu tuh. Sini ya, udah nggak tahan lagi. Ada Knight of Swords. Pengen semuanya berakhir aja. Udah. Ada Six of Swords, ya Two of Cups, The Sun, dan juga Three of Wands. Ya, dan di sini saya ngelihat kamu sepertinya moving. Kamu mau mengikuti kata hati kamu ya. Kamu menuruti kata hati kamu, kamu moving. Di satu sisi ada seperti suara hati atau mungkin seseorang yang memberikan kamu saran, moving on. Tetapi kamu juga seperti mengobservasi, melihat diri kamu. Ya, melihat diri kamu, apakah aku benar-benar udah clean, udah bersih. Kamu di sini moving on, ibarat belajar untuk ngikhlas. Tapi ketika kamu ini ya mengobservasi lagi, kamu sepertinya mengobservasi lagi di sini, apakah aku benar-benar udah bisa ikhlas apa enggak gitu. Oke, untuk the tower. Semacam muncul lagi cobaan bagi kamu ya. Ada Page of Swords, the Magician, dan juga Page of Pentacles. Ya, ada Page of Swords selalu ada yang memantau. Bisa jadi kamu yang memantau ini ya. Dan ya ada The Magician dan juga Page of Pentacles. Entah kenapa ya, bisa jadi kamu lagi memantau situasi ke belakang. Kamu pantau lagi gitu kan, muncul lagi dia energi yang tadi. Kadang ya ketika kita belajar untuk mengobati diri kita, trauma atau energi-energi toksik, kita ngerasa udah bersih, udah clean, tapi di tengah perjalanan kita dipertemukan lagi atau semacam ada godaan lagi kan, dengan suatu kondisi. Ini seperti cobaan untuk menguji kamu, apakah kamu udah benar-benar kuat nih sembuhnya gitu, udah benar-benar kuat menjadi sosok yang bersih tadi gitu. Jadi pada saat kamu kembali melirik ke belakang, ke energi yang tadinya itu tuh yang toksik itu ya, kamu ngerasa aduh, ini kayaknya energi nggak bisa lepas dari pikiranku, dari hatiku gitu ya. Ya. Sangat-sangat berpengaruh ini sepertinya energi ini sama kamu ya. Energi yang sangat mempengaruhi kamu. Oke, untuk Ten of Swords, Ten of Wands, dan juga Nine of Swords ya. Kita klarifikasikan ya. Kita klarifikasikan, ada King of Swords, Ten of Pentacles, ada Ace of Wands. Ya. King of Swords. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Mungkin energi ini yang menurut kamu ngekontrol kamu ya.
terlalu mengekang kamu sehingga kamu nggak bisa bebas, nggak ngerasa bebas. Mungkin dia yang memberikan kamu makan, memberikan kamu gaji. Tapi kalau kita terus ditekan, ya siapa juga yang tahan gitu ya kan? Oke, untuk Ten of Wands-nya. Seperti apa beban kamu di sini ya? Two of Pentacles, Five of Pentacles, dan juga Eight of Pentacles. Iya, beban yang kamu pikul sekarang ini sepertinya adalah kondisi emosi yang gak menentu, hati pikiran yang gak menentu, keuangan juga di sini sepertinya gak menentu. Di dalam berteman juga jadinya kamu nggak yakin, menjalin hubungan dengan seseorang juga nggak yakin. Nah ini tampak kucing ya, mereka itu seperti sensing each other, itu sedang mendeteksi satu sama lain. Makanan di sini tergeletak ibarat siapa yang pantas memperoleh makanan ini, kamu atau aku? Kamu apa potensi kamu? Ibarat ini mempertanyakan segala sesuatunya gitu ya. Dan ada Eight of Wands, ya ada kebingungan, mungkin kamu bimbang bagaimana mengatasi beban situasi finansial, karir, atau kehidupan asmara kamu ya. Kamu mungkin bingung memulai menyelesaikannya dari mana. Sepertinya kamu butuh bantuan di sini. Bukan sepertinya, memang butuh bantuan. Kamu sepertinya nggak bisa menyelesaikan ini sendiri. Ya, nggak apa-apa ya kan, kita jujur terhadap orang tertentu, mencari bantuan. Di sini saya ngerasa ada juga beberapa di antara kamu nggak ada guna minta bantuan dari orang. Nggak ada guna minta bantuan dari orang lain karena udah pernah coba. Saya udah sering bantuan orang, tapi ya ketika saya minta bantuan saya nggak pernah dapat. Nah gitu. Jadi lebih bagus mandiri. Seberat apapun beban, bagus udah selesaiin sendiri. Tapi di satu sisi kamu di sini ngerasa pusar, ngerasa nggak tenang. Ini frustasi ya, ada Nine of Swords di sini. Oke, King of Pentacles, Page of Swords, dan juga Eight of Five of Cups ya, ada rasa kekecewaan ini muncul karena kamu selalu balik-balik lagi ke belakang, stalkingin lagi ini ke belakang nih. Ya, kamu lihat-lihat lagi ke belakang. Kamu pengen belajar moving on, pengen bersihin energi toksik dibersihin. Udah belajar ikhlas gitu ya. Tapi di sini kamu masih balik-balik lagi ke belakang. Nah, gimana mau bisa move on? Sementara di sini untuk kartu strength kamu, strength ini adalah kekuatan kamu. Ini ibaratnya pabriknya kamu gitu. Buatan pabriknya kamu, basicnya kamu, kekuatan kamu. Ya ibarat modal di dalam menghadapi hidup. Nah di sini bagus, ada The Magician, ada Page of Swords, sosok yang selalu mau belajar, selalu ingin ini ya, walaupun ada keruntuhan dia akan selalu belajar untuk bagaimana caranya membangun fondasi yang runtuh menjadi utuh kembali. Ada juga ini Six of Swords. Ya, sosok yang bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ada the sun, bakalan ada kesuksesan kalau kamu selalu berusaha ini moving ini bergerak, tapi bergeraklah ke arah yang positif ya. Kalau kamu udah memutuskan bergerak ke arah positif, udah jalan terus, jangan lihat-lihat lagi ke belakang. Dan ini ada Four of Cups, cuman di sini ya, The Devil ini dan juga Four of Cups ini sangat parah nih. Ini yang tiga-tiga ini sikap impulsif, sikap yang mungkin ada rasa malas, gak bersemangat. Energi ini yang mengikat kamu. Ini kudu harus diubah.
Ada beberapa di antara kamu mungkin malas gerak, malas ngapa-ngapain, kudu harus diperintah dulu gitu kan. Orang-orang di sekitar mungkin merasa kamu itu malas, susah bergeraknya gitu. Sebenarnya kamu sosok yang cekatan, sekali bergerak kamu bergerak, nggak suka diperintah gitu. Tapi kalau memang nggak suka diperintah, ya inisiatif duluan. Ya sebelum dikontrol oleh orang lain supaya kamu nggak ngerasa under control kan gitu ya. Udah inisiatif duluan gitu, atau pelajari orang-orang di sekitar kamu. Apalagi kalau misalnya kita kerja di suatu perusahaan ya, kita harus punya inisiatif duluan kan. Jadi supaya kita nggak ngerasa kita diatur-atur, kita udah duluan berinisiatif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira yang harus dikerjakan apa gitu, udah tahu duluan. Oke, saya buka di sini spiritual guidance kamu. Juga bakalan ada di sini affirmation-nya ya. Patience, trust the higher forces of life to know what is best for you, and remember that when you are asked to wait, you are being prepared for something even better than you expected. So change your attitude to one of acceptance, relax and take stock. Ask your angels to unfold you during this waiting period so that you can listen to the promptings of the divine. Do not rush off on some wild goose chase of your lower will. When the time is right and you are ready and refreshed, the next door will open. Patience is always rewarded. Ya, kesabaran itu akan selalu membuahkan hasil yang baik. Kamu kudu kayaknya harus bersabar di sini. Kamu mungkin pengen lepas dari energi yang ngekontrol kamu, pengen cepet-cepet gitu ya kan. Tapi gini ya, kadang ya, karena kita pengen cepat-cepat lepas dari energi tertentu, maka healing kita itu jadi enggak afdol. Atau mungkin kamu pengen cepat-cepat healing gitu. Kamu pengen resilient itu bisa cepat sembuh, padahal nggak semua orang kan bisa seperti itu ya. Kamu pengen supaya bisa langsung fokus ke bidang yang lain, tapi justru tindakan yang seperti ini nggak sesuai dengan kamu gitu. Yang dibutuhkan adalah patience, sabar. Semua akan ada waktunya gitu. Kamu mungkin udah nggak sabar di lingkungan pekerjaan kamu, lingkungan tempat tinggal, ya. Tapi dari porsi kontrak ya, dari porsi kontraknya kan sudah jelas di sana setahun lagi kan gitu ya, berarti kan waktunya sudah pasti. Jadi ya kamu sekarang masih ngejalanin setahun dulu, ya udah sabarlah, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi selain bersabar gitu ya kan. Karena pada waktunya bakalan tiba, ini setahun selesai, udah kamu akan terlepas dari energi yang ngekontrol kamu. Oke, jadi percayakanlah ini segala sesuatunya terhadap the higher forces of life, terhadap semesta. Apa yang terbaik sama kamu. Ingatlah bahwa ketika kamu diminta untuk menunggu, kamu tuh sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang mungkin lebih baik daripada yang kamu harapkan sekarang. Ya, jadi mengubah sikap ya to one of acceptance, mengubah sikap dengan berterima dengan keadaan, relax, jangan ini ya, jangan gusar gitu ya. Minta spiritual guidance kamu untuk memberikan kamu kesabaran ya, dan supaya kamu juga bisa mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh malaikat penjaga kamu. Jangan kayak terburu-buru gitu untuk segala sesuatunya ya. Ketika waktunya sudah tiba, waktu yang tepat sudah tiba, kamu akan bersih, kamu akan refresh ya, pintu yang kamu inginkan itu akan terbuka. Jadi kesabaran adalah penghargaan. Lakukan afirmasi ini, all things happen at the perfect time.
Segala sesuatunya itu terjadi pada waktu yang tepat. Jadi jangan terburu-buru ya. Kalau kita terburu-buru, kita terus nanti memantau, aduh 1 tahun gitu kan. Kita lihat terus ke depan. Ya, aturannya terasa singkat jadi terasa lama. Kalau kita fokus pada lamanya ya makin terasa dia. Tapi kalau kita fokus pada aktivitas kita yang kita lakukan sekarang, kewajiban-kewajiban, isi dengan hal-hal yang menarik, ya sembari menggali potensi-potensi yang ada di dalamnya. Ini setahun perjalanan ke depan nggak akan lama, nggak akan terasa lama dianya gitu. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.